Baik, Ibu, silahkan. Ya, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama, eh, yaitu jelaskan teknik evaluasi pembelajaran dan cara merancang evaluasi pembelajaran. Lanjut sampai soal nomor 5. Satu-satu, Bu. Oke. Coba jelaskan teknik evaluasi pembelajaran dan cara merancang evaluasi pembelajaran tersebut. Boleh dijawab. Baik, Ibu, terima kasih. Eh, yang pertama yaitu jelaskan teknik evaluasi pembelajaran dan cara merancang evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada teknik evaluasi pembelajaran itu eh, ada observasi, ada wawancara atau tanya jawab, ada portofolio, terus ada catatan anekdot dan checklist. Kalau observasi itu mengamati perilaku, sikap, dan perkembangan anak dalam aktivitas sehari-hari. Kalau wawancara atau tanya jawab itu eh, tanya jawab singkat antara guru dan anak untuk mengetahui pemahaman anak tuh terhadap materi atau kegiatan itu sudah sampai mana. Kemudian ada portofolio berupa kumpulan karya anak sebagai dokumentasi perkembangan. Kemudian ada checklist itu daftar indikator perkembangan yang digunakan untuk memeriksa apakah anak telah mencapai tahap tertentu. Kemudian ada catatan anekdot, itu mencatat kejadian penting yang menunjukkan perkembangan anak. Kemudian untuk cara merancang evaluasi pembelajaran, yang pertama menentukan tujuan evaluasi, apa yang ingin dievaluasi. Kemudian menetapkan indikator perkembangan. Indikatornya itu harus jelas dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian memilih teknik evaluasi yang sesuai, bisa itu observasi, checklist, anekdot atau portofolio. Ada selanjutnya menyusun alat evaluasi. Eh, Buat lembaran observasi, terus eh, kemudian buat formatnya, sertakan nama anak, indikator, tanggal, dan kolom catatan guru. Selanjutnya, melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Jadi evaluasi itu dilakukan eh, bukan di akhir pembelajaran saja, tetapi secara berkelanjutan. Eh, Selanjutnya, menganalisis hasil evaluasi. Jadi, analisis digunakan untuk mengetahui perkembangan masing-masing anak. Eh, dan yang terakhir, memberikan umpan balik. Berikan laporan perkembangan secara berkala kepada orang tua, bisa itu melalui portofolio, laporan naratif, atau diskusi langsung dengan orang tua. Sekian yang dapat saya jawab, Ibu. Silakan Ibu memberikan tanggapan terhadap jawaban tadi. Oke, baik, terima kasih Leni atas jawabannya. Tadi kan ada beberapa jenis evaluasi yang dilakukan. Nah, Bu Nadia penasaran apakah semua evaluasi itu dilakukan? Seperti ada wawancara juga tadi. Berarti semua evaluasi itu dilakukan. Pertanyaannya kan cuma jenis teknik evaluasi, Bu. Jadi teknik apa saja yang bisa digunakan. Itu Hmm, guru bisa memilih salah satu atau menggunakan dua sekaligus. Nah, berarti bisa salah satu ya. Karena kan kalau semuanya juga kewalahan gurunya kalau semuanya dilaksanakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jenis teknik analisis kurikulum PAUD, kurikulum Merdeka. Coba jelaskan. Suaranya belum hidup kayaknya. Baik, maaf Ibu. Untuk soal yang kedua, jenis teknik analisis kurikulum PAUD, kurikulum Merdeka. Analisisnya itu ada analisis capaian pembelajaran,
analisis tujuan pembelajaran, materi dan tema, kegiatan pembelajaran, eh, kebutuhan anak dan lingkungan, serta analisis penilaian. Kalau analisis capaian pembelajaran itu tujuannya untuk memahami kompetensi inti yang harus dicapai anak dalam satu fase usia. Yang kemudian yang kedua ada analisis tujuan pembelajaran. Tujuannya itu merinci capaian pembelajaran menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan operasional. Jadi disesuaikan dengan karakteristik anak, tapi tetap eh, apa namanya tujuannya itu memerinci capaian pembelajaran. Yang ketiga ada analisis materi dan tema. Tujuannya untuk menentukan isi atau materi pembelajaran yang sesuai dengan tema dan perkembangan anak. Kemudian ada analisis kegiatan pembelajaran. Tujuannya itu menentukan jenis kegiatan efektif dan menyenangkan untuk anak. Yang kelima ada analisis kebutuhan anak dan lingkungan. Tujuannya yaitu menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal dan karakteristik peserta didik. Jadi itu tuh mempertimbangkan kearifan lokal, eh, budaya dan potensi di lingkungan sekitar. Kemudian ada analisis penilaian yang dimana tujuannya menentukan teknik dan alat penilaian yang tepat untuk mengukur perkembangan anak. Jadi teknik analisis kurikulum eh, Merdeka di PAUD itu dilakukan secara menyeluruh dengan fokus pada capaian pembelajarannya, tujuan dan materi, kegiatan yang kontekstual, terus sesuai dengan kebutuhan dan minat anak, dan eh, analisis terhadap penilaian perkembangan anak. Sekian Ibu, dimohon memberikan tanggapannya. Ya, baik, untuk pertanyaannya cukup jelas jawabannya bagi Leni. Kan tidak ada tanggapan dari Bu Nadia, cukup jelas. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan bagaimana cara penyusunan perencanaan tahunan dan penyusunan rencana semester dan silabus. Baik Ibu, izin menjawab. eh yang pertama itu ada perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan itu adalah rencana umum kegiatan pembelajaran selama 1 tahun, 1 tahun ajaran. Nah, itu tuh menjadi dasar untuk membuat eh, prosem, RPPM, RPPH. Eh, langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan tema-tema tahunan. Jadi pilih tema yang sesuai dengan minat dan pengalaman anak. Misalnya tentang keluarga, tentang profesi, tentang binatang, atau tentang transportasi. Kemudian, setiap tema itu bisa direncanakan untuk beberapa minggu tergantung kedalaman materinya itu sampai mana. Kemudian ada membagi tema menjadi ke dalam eh, ke dalam beberapa bulan gitu. Jadi, tentukan alokasi waktunya untuk setiap tema. Misalnya, eh, satu tema itu untuk 2 minggu, seperti kayak tema keluarga untuk 2 minggu, terus 3 minggu untuk tema tentang alam. Kemudian yang ketiga menyesuaikan dengan kalender akademik pendidikan. Jadi eh, saat kita menentukan prota, prosem sama silabus itu, terutama pada prota, itu kita harus memperhatikan eh, menyesuaikan kalender pendidikan yaitu perhatikan hari efektif belajar itu berapa, terus hari libur semester, hari libur nasionalnya, hari besar nasional. Kemudian eh, cantumkan tujuan umum. Jadi tentukan tujuan perkembangan yang ingin dicapai secara umum dalam eh, 1 tahun itu. Kemudian ada rencana semester atau prosem itu adalah perincian dari prota tadi yang membuat kegiatan pembelajaran selama 2 semester atau selama eh, satu semesternya itu selama 6 bulan. Langkah penyusunannya yang pertama itu menjabarkan tema tahunan ke
semester. Jadi, pilih dan pisahkan tema yang akan digunakan pada semester tersebut. Jadi, eh, apa namanya tema di semester 1 dan semester 2. Misalnya untuk semester 1 Juli dan Desember itu memuat 3 tema. Untuk di semester 2 di Januari sampai Juni itu juga memuat 3 tema. Kemudian eh, membuat jadwal tema dan subtema. Jadi tulis urutan temanya, subtema, terus alokasi waktu dan bulan pelaksanaannya. Kemudian rincikan subtema atau topik mingguan untuk eh, memecah tema besar yang tadi menjadi lebih terperinci. Kemudian eh, tentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Sesuaikan capaian pembelajaran tadi dengan kurikulum yang dipakai. Misalnya kalau memakai kurikulum Merdeka, sesuaikan dengan capaian pembelajaran untuk kurikulum Merdeka. Kemudian menambahkan indikator perkembangan. Ini itu biasanya lebih spesifik untuk anak PAUD, soalnya kita menilai itu perkembangan ada kognitif, emosional, sosial emosional, apa lagi itu? Ada 6 nggak salah Bu. Sosial emosional, kognitif, motorik, kemudian ada pada silabus yaitu rencana pembelajaran tematik yang memuat kompetensi, indikator, materi, kegiatan pembelajaran, dan penilaian dalam jangka waktu tertentu. Biasanya itu untuk satu semester langkah-langkahnya menentukan tema dan subtema. Jadi ambil dan sesuaikan tema dengan prosem dan prota. Kemudian pilih tema dan subtemanya. Terus menentukan capaian pembelajaran. Eh, Kalau udah menentukan capaian pembelajarannya, tentukan tujuan pembelajaran, susun materi, rancang kegiatannya. Kegiatannya itu kan ada kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, inti, sama kegiatan penutup. Kemudian tentukan strategi, media, sama metode yang dipakai dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, menentukan penilaiannya itu guru itu mau memakai penilaian seperti apa, itu observasi kah, checklist, portofolio, atau anekdot. Sekian Ibu jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Eh, Baik, Memberikan terima tanggapannya, Bu. kasih. Oke, terima kasih, Leni. Berarti dapat disimpulkan untuk penyusunannya memang harus dari tahunan dulu, semester baru ke silabus. Berarti itu urutannya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Jelaskan bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran mingguan atau RPPM dan menyusun rencana pembelajaran harian atau RPPH. Baik, Ibu izin menjawab pertanyaan yang nomor 4. Kalau eh, RPPM, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. RPPM adalah rencana kegiatan pembelajaran yang disusun untuk jangka waktu 1 minggu. Itu tuh memuat rangkaian kegiatan pembelajaran berdasarkan tema dan subtema atau topik dan subtopik untuk mencapai tujuan perkembangan anak secara menyeluruh. Fungsi dari RPPM sendiri itu sebagai panduan guru dalam mengatur kegiatan harian selama 1 minggu. Kemudian untuk menyusun tema, subtema, tujuan, tujuan, alat dan bahan, eh, strategi, media, serta kegiatan yang beragam. Kalau dalam menyusun RPPM itu langkah-langkahnya, yang pertama kita tentukan dulu tema dan subtemanya. Pilih tema yang relevan dengan dunia anak, seperti yang sudah saya sampaikan di pertanyaan yang tadi. Bisa itu dengan profesi kah, keluarga, tentang binatang, alam. Kemudian pilih subtema yang mendukung dengan tema utama. Misalnya untuk profesi, bisa subtemanya itu profesi dokter kah, atau profesi guru. Kemudian tentukan
tujuan pembelajaran mingguan. Jadi tujuan dirancang berdasarkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai anak dalam minggu itu. Kemudian sesuaikan dengan capaian pembelajaran pada kurikulum yang dipakai. Setelah itu, pilih dan susun kegiatan pembelajaran. Jadi di RPPM itu eh, pilih dan sesuai kegiatan intinya itu anak tuh mau belajar apa gitu untuk 1 minggu itu. Eh, Kemudian buat jadwal harian, misalnya untuk hari Senin itu anak belajar tentang apa, hari Selasa tentang apa gitu. Terus tentukan alat dan bahannya. Buat daftar alat, buat daftar alat atau bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan. Eh, dan yang Dan yang terakhir ada penilaian. Tentukan cara menilai perkembangan anak-anak dalam 1 minggu itu mau pakai teknik penilaiannya seperti apa. Kemudian yang untuk RPPH itu kan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Jadi itu tuh rencana kegiatan yang disusun untuk kegiatan 1 hari. Jadi itu tuh lebih rinci daripada RPPM. Fungsi RPPH itu untuk menjabarkan kegiatan secara detail untuk dalam 1 hari itu ada kegiatan pendahuluan, inti, sama kegiatan penutupnya. Kemudian eh, fungsi dari RPPH itu untuk membantu guru dalam mengelola waktu, alat bahan, serta strategi pembelajaran yang dipakai. Kalau untuk langkah dalam menyusun RPPH itu eh, sama se- hampir-hampir mirip dengan yang tadi. Bedanya kalau dalam RPPH itu kan untuk 1 hari. Yang pertama tentunya memuat tentang identitas dari RPPH itu seperti nama penyusun, nama satuan pendidikannya, itu untuk hari dan tanggal berapa, eh, tema dan subtemanya, topik atau subtopiknya apa. Terus untuk kelompok usia berapa atau untuk kelas berapa. Kemudian tujuan pembelajaran hariannya tentukan tujuan pembelajaran harian. Jadi rinci secara lebih spesifik tujuan pembelajarannya itu, tapi harus sesuai dengan yang sudah dirancang di RPPM tadi. Seperti eh, setelah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian eh, buat langkah-langkah kegiatan. Langkah kegiatan itu ada pendahuluan, inti, sama penutup. Di pendahuluan itu bisa dengan menyapa anak, berdoa, bernyanyi, terus cerita singkat yang bisa membangkitkan semangat anak dalam belajar, motivasi anak. Kemudian pada kegiatan inti itu, jadi di kegiatan inti itu, kegiatan utama apa yang akan dikerjakan. Itu mencakup area perkembangan dirancang dengan eh, pastinya untuk kelas awal di PAUD dan di kelas awal itu eh, harus dirancang dengan semenarik mungkin kalau bisa, terutama pada anak PAUD itu dengan bermain. Kemudian untuk kegiatan penutup bisa dengan refleksi singkat, menyimpulkan kegiatan, berdoa dan salam perpisahan sebelum pulang. Kemudian eh, kalau sudah tentukan eh, langkah-langkah kegiatannya, kita tentukan media atau alat dan bahan yang dipakai. Jadi dibuat eh, apa aja media atau alat dan bahan yang dipakai dalam kegiatan untuk 1 hari itu. Kemudian yang terakhir ada penilaian. Jadi gunakan metode yang sesuai yang bisa itu yang tadi ada observasi, ada catatan anekdot, eh, portofolio, seperti itu. Sekian Ibu. Ya baik, terima kasih Leni. Oke, dari yang Muna dia dengarkan, kalau
RPPM, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan tuh berarti rancangan pembelajaran kita selama 1 minggu. Nah, sedangkan untuk RPPH dari penjelasan tadi kurang lebihnya seperti modul. Iya, Ya, Ibu. ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Berarti RPPH itu eh, seperti modul. Bukan seperti, berarti sama dengan modul. Nah, itu dia ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jelaskan bagaimana cara penyusunan bahan ajar anak usia dini. Eh, Cara penyusunan bahan ajar untuk anak usia dini itu, eh, yang pertama kita harus tahu dulu karakteristik bahan ajar untuk anak usia dini itu seperti apa. Anak usia dini itu kan sampai usia 8 tahun, yaitu kalau untuk SD sampai anak kelas 2 kelas awal fase A. Karakteristik bahan ajar untuk anak PAUD itu harus sederhana dan konkret. Jadi itu tuh gunanya supaya mudah dipahami oleh anak. Yang kedua itu dengan eh, pakai yang apa namanya warna-warni. Jadi itu tuh supaya lebih menarik perhatian anak secara visual. Kemudian bahan ajar itu harus aman dan ramah terhadap anak. Jadi tidak tajam, tidak melukai anak, tidak berbahaya bagi anak. Kemudian sesuaikan bahan ajar yang dibuat itu dengan tahap perkembangan anak. Dan selanjutnya eh, bahan ajar yang dibuat itu bisa mendorong interaksi dan eksplorasi anak. Dan yang terakhir itu mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila seperti mandiri, gotong royong. Kemudian untuk langkah-langkah penyusunan bahan ajar untuk anak usia dini itu, yang pertama tentukan dulu tujuan pembelajarannya itu apa. Tujuan itu diambil dari capaian pembelajaran karena tujuan pembelajaran itu kan lebih eh, memerinci dari capaian pembelajaran. Eh, Kemudian tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan juga sesuai dengan eh, tema atau subtema, topik atau subtopik yang diambil. Kemudian contohnya itu seperti anak dapat menyebutkan nama-nama anggota tubuh. Kemudian yang kedua kita identifikasikan eh, karakteristik anak itu seperti apa, bisa bisa dengan eh, usianya, minat, kemampuan anak. Terus anak tuh ada kebutuhan khusus enggak gitu. Eh, Soalnya kayak anak usia 5, 6, 7 itu tuh kan mereka tuh lebih ke masih bermain dan seperti bermain peran dan bernyanyi. Kemudian tentukan tema dan subtema atau topik dan subtopiknya. Jadi itu disesuaikan dengan eh, minat dan konteks budaya lokal yang ada di sekitar anak. Seperti temanya itu atau topik itu tentang diriku. Jadi untuk subtema atau subtopiknya itu tentang anggota tubuh dan selanjutnya kalau udah ditentukan tema dan subtemanya, pilih eh, bahan ajarnya itu jenis bahan ajarnya itu yang sesuai dengan anak. Kalau bisa itu memuat semua aspek seperti visual, audio, eh, atau dengan estetik atau gabungannya seperti audiovisual itu kan bisa dengan em, guru menampilkan video dengan apa namanya infokus. Kalau media bisa juga dengan itu tuh kan bisa bisa juga disebut dengan media digital. Kemudian bisa juga dengan eh, yang kinestetik tadi bisa dengan itu kan termasuk juga ke dalam motorik anak bisa dengan puzzle
terus bisa dengan alat peraga, bisa dengan puzzle atau dengan boneka, terutama untuk anak PAUD itu bisa dengan apa namanya dengan boneka tuh bisa untuk anak. Kemudian kalau udah pilih jenis bahan ajar yang sesuai tadi, tentukan rancang isi bahan ajar. Jadi dalam merancang isi bahan ajar itu harus dengan memakai bahasa yang sederhana dan gambar yang nyata. Kemudian hubungkan dengan kehidupan sehari-hari anak dan tambahkan unsur cerita atau tokoh yang menjadi eh, tokoh favorit yang bisa menarik perhatian anak. Kemudian siapkan alat dan bahannya. Gunakan bahan yang mudah ditemukan, murah dan aman seperti karton, kain flanel atau botol bekas. Dan yang terakhir itu bisa dengan selanjutnya uji coba dan evaluasi. Jadi gunakan bahan ajar dalam kegiatan itu. Bahan ajar yang dipakai itu anak jadi tertarik dak dengan bahan ajar yang sudah dibuat. Terus tujuan yang ingin dicapai itu bisa tercapai enggak. Kemudian eh, kan udah kita lihat tuh, jadi itu tuh eh, apa yang bisa apa yang bisa atau yang perlu diperbaiki dari bahan ajar yang sudah dibuat. Jadi penyusunan bahan ajar untuk anak usia dini itu harus menyenangkan, sesuai dengan perkembangan anak, harus kontekstual, terus dan eh, mudah digunakan dalam kegiatan eh, belajar. Sekian Ibu jawaban untuk pertanyaan yang terakhir. Ya, baik, terima kasih Leni atas jawabannya untuk soal nomor 5. Benar dia sedikit tambahan. Nah, karena tadi modul Leni tentang pembelajaran berdiferensiasi, bahan ajar Leni cukup memenuhi diferensiasi itu aja. Mungkin dengan berbagai jenis bahan ajar yang berbeda. Kan tadi dari gaya belajar, berarti 3 gaya belajar saja. Berarti ada yang audio bahan ajarnya, ada yang visual, ada audio visual, lalu ada kinestetik. Nah, kinestetik tuh bahan ajarnya bisa berupa bisa berupa eh, kinestetik biasanya anak yang sangat aktif di kelas. Nah, itu biasanya buat anak PAUD, baik anak PAUD itu atau anak kelas 1 kelas 2, terutama di sekolah Bu Nadia sangat banyak anak kinestetik. Nah, itu caranya adalah membuat bagaimana anak itu bergerak tapi dia bekerja. Nah, itu dia. Oke, itu aja dari Bu Nadia, dikembalikan. Terima kasih Ibu atas tanggapannya, atas bantuannya terhadap kegiatan kita pada malam ini. Eh, Sebelumnya minta maaf Ibu karena sudah merepotkan Ibu malam-malam seperti ini. Eh, Mungkin cuman sampai di situ untuk kegiatan dua kegiatan yang tadi. Terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia membantu saya dalam kegiatan untuk UAS pada mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini ini. Terima kasih banyak Ibu. Oke, baik, sama-sama.